Hey people, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Noe Amelia di Birmingham. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu sehat dan bahagia selalu. Anyway, sudah lama sekali ya nggak ada video di channel aku. So, yang baru di channel aku, selamat datang, selamat bergabung. Dan silahkan tonton video sebelumnya di playlist untuk biar relate ke video-video sekarang. Aku udah lama banget ya teman-teman nggak bikin video. Tapi kemarin waktu ada beberapa cuplikan sedikit video waktu kita mudik ke Indonesia. Tapi karena memang kita pengen liburan, jadi nggak terlalu banyak konten untuk liburan ke Indonesia. But anyway, ada beberapa hal yang aku mau share ke kalian. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. So, yang pertama aku mau share tentang secondary school. Dan yang kedua tentang bagaimana kita manage skill atau di luar negeri ini, bagaimana kita meng-create atau kita mengasah skill kita atau menambah skill kita tanpa harus mengeluarkan biaya. So, let's get started. Pertama, alasan aku udah lama banget nggak nge-vlog karena memang kemarin itu dari Monica ulang tahun, Kakak Duta ulang tahun, aku tuh ikutan kursus Kak, dan aku juga lagi fokus ke Kakak Duta 11+. Nah, sekarang aku mau simpulkan sedikit saja share bagaimana secondary school di UK. Nah, oke teman-teman, sekarang aku mau share sistem pendidikan yang ada di UK, yaitu ada primary school, tapi sebelum primary school sebetulnya ada preschool atau early education. Selanjutnya ada secondary school, kemudian ada sixth form atau further education. Pendidikan selanjutnya itu university atau higher education, kemudian ada university postgraduate. Nah, itu dia teman-teman sistem pendidikan yang ada di UK. So, sebelum aku bahas tentang secondary school, aku mau share dulu sebelumnya tentang early education dan primary school. Jadi teman-teman, sebelum primary school sebetulnya ada preschool, yang mana kalau di Indonesia mungkin TK ya, teman kanak-kanak. Early education itu ketika anak berusia 2 tahun itu mereka bisa mengikuti early education. Nah, kalau untuk preschool itu anak biasanya sudah mencapai usia 3 tahun sampai 4 tahun. Nah, sedangkan yang namanya primary school, kalau anak sudah mencapai 4 tahun, mereka bisa didaftarkan untuk mengikuti primary school. Dan lama tahun pelajarannya itu selama 7 tahun. Primary school baru masuk ke tahap selanjutnya yaitu secondary school. Yang mana secondary school itu selama 5 tahun tapi dibagi beberapa tahap pendidikan sampai nanti menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau universitas. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang secondary school. Masa pendidikannya selama 5 tahun dari usia 11 tahun sampai 16 tahun. Tapi untuk secondary school ini juga dibagi beberapa tahapan pendidikan. I just want to share about my son Duta. Jadi Kakak Duta akan masuk SMP atau secondary school nanti di September 2024. Tapi untuk pendaftarannya itu harus dari sekarang, dari buka kemarin September sampai akhir Oktober 2023. Itu untuk masuk ke pelajaran September 2024. Untuk secondary school itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu state school, yang dimana state school itu sekolah yang dibiayai pemerintah, jadi gratis ya. Terus yang kedua itu independent school, of course independent school dengan pendidikan terbaik, tapi kita harus bayar. Yang ketiga itu ada grammar school. Grammar school itu sekolah yang pendidikan terbaik ya, tapi untuk masuk sekolah grammar itu anak-anak dituntut harus pass the exam 11+. Jadi kebanyakan orang tua itu ketika mereka masuk ke year 4 atau year 5 mereka udah start anak-anaknya untuk mengikuti 11+, termasuk Kakak Duta juga. Tapi untuk Kakak Duta itu we are so proud of him because he decided himself to go to grammar school. Jadi waktu Kakak Duta di year 4 itu Kakak Duta udah pilih sendiri gitu, mami nanti mau sekolahnya ke sini. Jadi anak itu udah punya future sendiri gitu, view of the future sendiri, kita maunya kemana, kita sebagai orang tua tinggal support aja. Nah, walaupun ketika masa-masa 11+, jadi masa-masa ketika pembelajaran itu memang sangat-sangat stressful banget ya, it was stressful really. Kita tahu bahwa Kakak Duta itu bukan anak yang fokus atau akademik gitu lah ya. Jadi anaknya memang agak sedikit bisa dengan easy get distracted gitu. Jadi kita memutuskan untuk mengambil personal tutor ke rumah. Tutornya di rumah setiap weekend, setiap hari Sabtu. Kita started waktu Kakak Duta di year February year 4, jadi sekitar 2 tahun yang lalu.
Nah dari situ setiap weekend Kakak Duta harus belajar. Dan itu walaupun dia sangat stres sekali, tapi kita sebagai orang tua, jadi aku sebagai orang tua juga nggak mau memaksakan kamu harus masuk grammar school gitu, nggak gitu juga. Tapi karena anak itu sudah memilih, kita mengajarkan anak-anak untuk tanggung jawab bahwa setiap yang dia putuskan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan satu lagi, setiap proses apa yang dia mau itu ada hard worknya, ada prosesnya gitu. Jadi nggak gampang kalau dia mau A ya tinggal dapat A, nggak seperti itu, tapi perjuangannya tuh panjang. Nah itu yang kita kasih ke dia, terlepas nanti hasilnya bagus atau tidak, lulus atau tidak, kita semata-mata. Kakak Duta alhamdulillah kemarin jadi ujiannya di bulan September tanggal 16 ujian, dan kemarin resultnya di tanggal 17 Oktober, dan resultnya alhamdulillah dia lulus untuk masuk grammar school, dan nilainya juga termasuk priority score. Jadi untuk masuk ke grammar school ada premiumnya. Premium itu yang termasuk anak-anak yang memang diprioritaskan. Kedua itu anak-anak yang punya priority score di catchment area. Nah kalau di sini memang kalau primary school itu memang straight banget, tapi kalau untuk secondary school memang ada catchment area-nya, ada node place juga, dan ada juga nanti kalau misalkan di luar catchment area, tapi harus misalkan kalau grammar school ya, itu nilainya harus tertentu gitu. Jadi ada nilai, ada score nilai yang harus dicapai untuk anak ketika anak memang mau ke sekolah pilihan mereka. Nah untuk pendaftarannya itu melalui online, kita tinggal masukkan data-data anak, data orang tua, alamat dan segala macam, dan kita harus memasukkan 6 pilihan sekolah yang reference anaknya masuk ke situ. Nah aku kemarin 4 grammar school karena dia eligible untuk masuk ke grammar school dan nilainya juga lumayan bagus, jadi aku masuk 4 grammar school, and 2 itu hanya state school. Tapi kita tuh memang agak tricky ya, karena di sini juga ada sekolah-sekolah yang for girls atau for boys gitu. Jadi ada yang khusus buat anak-anak laki-laki atau khusus anak perempuan begitu. Ada juga yang mix. Nah kalau aku pribadi sama suami memang kita memilih untuk anak-anak itu masuk ke sekolah yang mix, di mana ada anak laki-laki, di mana anak perempuan. Jadi kita pengen tidak ada keterbatasan gitu. Dan kita memilih sekolah-sekolah yang tidak background community. Jadi kalau stage kan itu tidak ada background seperti religious kayak gitu. Yang community itu ada background religiousnya, seperti misalkan Katolik atau Kristen seperti itu. Tapi kita memutuskan untuk anak-anak itu bisa bergaul dengan yang lain dan bisa accept differences. Nah itu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lebih lengkapnya aku akan tulis di description box buat secondary school dan bagaimana pendaftaran dan segala macam, atau link untuk mendaftarnya begitu ya. Kemarin ada salah satu subscriber yang nanya ke aku, gimana caranya mendaftar sekolah untuk ke secondary school yang ada asramanya dan untuk pendaftaran dari luar UK. Nah kalau di luar UK, kalau state school memang gratis, tapi dengan catatan the domisili itu ada di UK. Nah kalau untuk yang di luar UK tidak bisa free, bisa independent school gitu, dan ada boarding school juga. Nah itu harus datanya tidak melalui website resmi cancel di setempat di sini gitu. Jadi harus melalui website-nya direct langsung ke sekolah tertentu gitu. Nah kemarin alasan kedua aku nggak bikin video di channel ini karena yang pertama fokus Kakak Duta, yang kedua karena aku lagi ikutan kursus. Jadi aku tuh ikutan kursus di Birmingham University. Kalau teman-teman kemarin ngikutin Instagram aku, ikutin Facebook aku, mungkin berpikir kalau aku itu student di Birmingham University atau kuliah gitu ya. Nah aku tuh student di Birmingham University tapi bukan kuliah ya, bukan degree atau postgraduate. Jadi aku ikutan bootcamp front end website, ikutan untuk mengasah skill di bidang website developer gitu. Jadi itu selama 4 bulan dan kemarin habis selesai, akhirnya selesai juga kemarin Oktober, di awal Oktober tanggal 5 itu kita udah selesai. Kursus aku itu 4 bulan dan itu free. Tapi untuk mendapatkan free itu kita harus ikut ujian dulu. Jadi ada examnya dulu gitu guys. Jadi kemarin tuh waktu aku ikutan di kursus itu tertarik banget karena memang aku lagi pengen bikin website sendiri gitu. Nah ketika aku coba untuk ikutan kursus itu, dan ya aku submit dan aku dikasih ditelepon sama manajer sama pihak educationnya dan pihak university juga, terms and conditionnya seperti apa, dan di situ mereka mengirimkan link untuk kita ikut ujian dulu. Nah kalau kita lulus ya kita dapat
free course, kalau enggak ya nggak bisa gitu. Terus dapatnya seperti itu gampang banget teman-teman. Jadi di sini tuh banyak banget free education kalau kita mau, kita searching, kita gampang aja. Kebanyakan ya seperti Oxford juga mereka membuka kursus gratis untuk mengasah skill lagi. Asal kita mau cari, asal kita mau gitu ngelakuinnya, pasti kita dapat gitu. Buat teman-teman juga yang mau ke UK yang ikut suaminya, tapi independen itu bukan kita harus dapat kerja, dapat cari uang, tapi semaksimal mungkin kalau kita ada kesempatan teman-teman, please gali, asah skill kita apapun itu yang bersifatnya positif, apalagi free gitu kan ya, sangat bermanfaat sekali teman-teman. Di kursus itu sendiri tidak hanya kursus belajar dapat sertifikat, nggak seperti juga, tapi dari pihak mereka pun mengarahkan kita untuk kita seperti career service-nya juga kita dapat. Jadi kita diarahkan kemana kita akan kalau kita mau bekerja, dan kita juga diberikan arahan atau informasi atau skill lainnya kalau kita memang mau usaha sendiri gitu. Kita juga diajarkan bagaimana membuat CV, resume, bagaimana kita menggunakan media sosial supaya kita itu dapat pekerjaan. Jadi intinya kalau kursus-kursus ini sangat bagus sekali untuk mengasah karir kita kalau kita mau lebih lanjut lagi, apalagi kita mau kerja gitu ya, karena itu sangat berguna sekali. Nah kemarin juga aku ada beberapa tawaran pekerjaan, tapi jujur aja karena aku di bidang website dengan coding itu menurut aku itu sesuatu yang baru buat aku, jadi aku masih perlu confident untuk mengasah kemampuan di bidang itu. Walaupun aku ada gitu, udah ada skillnya dan aku udah ada sertifikasinya, tapi tetap aku harus confident dengan skill yang aku punya gitu. I'm so blessed. Jadi pas kemarin ikutan itu memang itu sangat menyita waktu sekali teman-teman, karena belajarnya itu hampir setiap hari 4 jam, dan di lain belajar di kelasnya juga kita mendapatkan kayak homework gitu, dan homework itu took while, jadi sangat membutuhkan waktu yang tidak sedikit gitu. Jadi ketika anak-anak masuk sekolah, aku harus ngerjakan PR itu, ngerjakan homework sekitar 6 jam itu nggak cukup gitu. Makanya nggak ada waktu buat pegang sosial media atau engage dengan teman-teman di sosial media gitu teman. Nah itu ada 2 hal yang aku mau share dengan kalian. So buat teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang related ke sekolah di UK atau ke bagaimana kita mengasah skill atau kemampuan atau bidang lainnya, please tulis di kolom komentar. So mungkin nanti aku akan cari lagi beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Itu aja ya teman-teman untuk vlog pembuka aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dan kita akan bikin video berikutnya. Kira video berikutnya apa yang mau kalian tahu di channel ini, so please tulis di kolom komentar ya. So thank you so much for watching, and definitely we'll see you again in the next video. Have a good day, see you again soon. Love you all.